Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas perdagangan internasional. Nah, di sini saya mengambil materi tentang cara pembayaran ekspor dan impor. Nah, sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Puja Setri Handayani. Saya dari kelas 7C Manajemen dengan NPM 20106120 11114. Nah, pasti teman-teman bingung kan gimana sih cara pembayaran ekspor dan impor? Jadi, pembayaran ekspor dan impor itu bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan letter of credit dan non-letter of credit. Nah, untuk letter of credit itu sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu sign letter of credit dan used letter of credit. Untuk non-letter of credit terbagi menjadi 5, yaitu advance payment, open account, consignment, document against payment, dan yang terakhir document against acceptance. Pembayaran lewat letter of credit. Metode ini biasa digunakan karena bank berperan sebagai pihak ketiga untuk menahan uang dari pembeli alias importir. Kemudian uang tersebut akan baru dilepas ketika barang sudah dikirim oleh penjual alias eksportir. Jadinya penjual dan pembeli sama-sama tenang dan tidak perlu khawatir untuk ketipu. Nah, selanjutnya kita bahas 2 poin tentang letter of credit. Yang pertama adalah sign letter of credit. Nah, berarti pembeli harus membayar begitu penjual telah mengirimkan bukti bahwa barangnya sudah dikirim. Kemudian yang kedua ada used letter of credit, yaitu berarti pembayarannya akan ditunda sampai penjual mengirimkan bukti pengiriman. Nah, durasi penundaan ini bisa 30 hari, 60 hari, 90 hari, bahkan sampai 120 hari. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan 5 poin dari non-letter of credit. Yang pertama ada advance payment, yang kedua ada open account, yang ketiga ada consignment, yang keempat ada document against payment, dan yang terakhir ada documents against acceptance. Baiklah, berikut penjelasan 5 poin mengenai non-letter of credit. Yang pertama ada advance payment. Metode dengan pembayaran di muka ke penjual sebelum barang dikirim. Nah, besar uang mukanya itu bisa tergantung perjanjian, bisa 30%, 50%, ataupun 100%. Pembayaran itu sendiri bisa dilakukan dengan tunai ataupun transfer antar negara yang namanya telegraphic transfer. Nah, kelebihan untuk eksportir sih enak ya, jadinya tenang karena sudah dibayar. Dan biasanya ini dilakukan ketika eksportir dan importir sudah saling percaya dan bekerja sama lama, atau karena eksportirnya punya barang eksklusif dan susah untuk didapatkan sampai importirnya mau membayar uang di muka. Lanjut yang kedua, metode open account. Pada metode ini barang harus dikirim terlebih dahulu oleh eksportirnya dan pembayaran baru akan dilakukan setelah barangnya sampai. Yang ketiga adalah consignment. Pada metode ini eksportir mengirimkan barang ke importir dengan perjanjian titip jual. Jadi importir yang membantu menjual. Dan barang-barang yang tidak laku dijual akan dikembalikan dan dikirim kembali ke eksportir. Pembayarannya akan dilakukan setelah barang terjual dan sesuai dengan jumlah yang terjual. Metode selanjutnya adalah document against payment. Metode pembayaran ini mirip dengan letter of credit, di mana bank berperan sebagai pihak ketiga. Tetapi bedanya importir tidak menitipkan uangnya ke bank pada saat awal transaksi. Jika sudah dikirim, eksportirnya harus mengirimkan segala dokumen ekspor melalui bank eksportir yang akan diserahkan ke bank importir untuk proses validasi. Setelah itu, bank importirnya akan memberitahukan ke importir untuk melakukan pembayaran. Ketika sudah dibayar, baru deh dokumen ekspornya akan diserahkan. Metode ini masih aman karena ada bank sebagai pihak ketiga. Tetapi kekurangannya karena importir tidak bayar ke bank pada awal transaksi. Jadi ada kemungkinan untuk mereka cancel orderan walaupun barangnya sudah dikirim oleh pihak eksportir.
Dan yang terakhir adalah Document Against Acceptance. Metode ini mirip dengan Document Against Payment, tetapi pembayarannya ditunda alias deferred payment. Di metode ini, setelah barangnya dikirimkan, eksportir memberikan bukti kiriman kepada bank dan mempunyai waktu untuk membayar dalam waktu 30, 60, ataupun 90 hari tergantung pada perjanjian awalnya. Nah, berikut langkah-langkah pembayaran melalui letter of credit. Yang pertama, pembukaan letter of credit oleh importir. Yang kedua, penerbitan letter of credit. Yang ketiga, konfirmasi. Yang keempat, ekspor dan pengiriman barang. Yang kelima, pengumpulan dokumen. Yang keenam, penyerahan dokumen ke bank penjual. Yang ketujuh, pemeriksaan dokumen. Yang kedelapan, pengajuan dokumen ke bank penerbit. Yang kesembilan, pemeriksaan dan pembayaran oleh bank. Dan yang terakhir adalah penyerahan barang. Jadi kesimpulannya, mending cara bayar yang mana ya? Nah, yang paling relatif aman itu ya lewat letter of credit, karena ada bank yang berperan sebagai pihak ketiga untuk menahan pembayaran sampai bukti pengirimannya sudah divalidasi. Apalagi nominal ekspor itu kan biasanya lumayan besar ya. Tapi kalaupun LC, pakainya lebih bagus yang set LC lah dan jangan yang usance LC agar pembayarannya tidak ditunda. Nah, tips dari saya sebelum bertransaksi, pastikan terlebih dahulu sudah ada perjanjian resmi hitam di atas putih yang menyebutkan detail barang yang ditransaksikan, jumlahnya, terus metode pembayarannya gimana, dan detail siapa penjual dan pembelinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Thank you for watching.